Babul istinja wa adabi qada'il hajah. Bab hal-hal yang berkaitan dengan istinja. Ya. Dan juga adab-adab di dalam membuang hajat. Adab-adab di dalam membuang hajat. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, makna istinja dulu. Istinja secara bahasa adalah al-istibra. Istinja secara bahasa adalah al-istibra. Artinya apa? Berlepas dari sesuatu. Itu namanya istinja. Berlepas dari sesuatu. Adapun secara istilah, istinja itu artinya membersihkan najis yang keluar dari dua jalur. Membersihkan najis yang keluar dari dua jalur, baik itu dengan air, dengan kain, dengan daun, tisu, ataupun batu. Ini namanya istinja. Dan istinja ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah, ya, dapat kita terjemahkan dengan terjemahan bebas, yaitu cebok. Kalau bahasa Indonesia kita bilangnya cebok. Hanya saja kita memakai bahasa yang baik, yaitu berbersih. Ya, yaitu berbersih, membersihkan dua jalur ini difahami ya. Di sini yaitu kubul dan dubur. Jalur yang bagian depan yaitu kubul atau kemaluan bagian depan. Yang kedua, dubur, yaitu kemaluan bagian belakang. Ini sudah dipahami oleh ulama ahli fiqih, menyebutnya dengan dua jalur. Ya, as-sabilain. Disebut dengan as-sabilain, yaitu dua jalur. Nggak disebutkan kubul dan dubur, karena bahasa seperti itu sebenarnya tidak pantas untuk disebutkan di pembahasan umum, ya, di keumuman orang banyak. Tetapi itulah hikmahnya ahli fikih itu, mereka menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Mereka mengatakan apa? Sabilain, dua jalan atau dua jalur, maksudnya kubul dan dubur. Tapi ini kita jelaskan supaya jamaah semua paham. Jadi istinja itu secara bahasa tadi apa? Istibra, berlepas diri dari sesuatu. Orang yang cebok itu kan dia berlepas diri dari sesuatu kan? Ya kan? Nah, seperti itu. Adapun secara istilah, istinja itu artinya dia membersihkan najis yang keluar dari dua jalur, baik dengan air, kain, tisu, daun, kayu-kayu kering, ataupun batu dan hal-hal yang lain. Karena banyak yang bisa dipakai untuk cebok. Nanti akan datang pembahasannya kepada kita. Dan istinja ini punya nama lain. Di antara nama-nama dari istinja ini yaitu istibra. Istinja nama lainnya istibra. Jadi jangan bingung nanti kalau ada yang mengucapkan istibra. Kalau ada yang sudah buang hajat kemudian disebutkan, kamu sudah istinja belum? Nah, kita paham istinja. Tapi kalau nanti kita pergi ke tempat lain, orang bertanya, kamu sudah istibra belum? Nah, kita paham ya. Itu nama lain dari istinja. Nama lain dari cebok tadi. Atau nama lain yang lain yaitu istitabah. Istitabah. Ini nama lainnya, istitabah. Itu sama. Ya, cebok juga, menjadikan sesuatu yang kotor menjadi baik. Itu namanya istitabah. Atau biasanya ma'asyiral muslimin, ya, wal muslimat rahimani rahimakumullah, istinja itu biasa juga dikenal dengan istilah istijmar. Hanya saja istijmar itu agak berbeda dengan istinja. Kalau istinja itu pada hukum asalnya dia dengan air. Ya, istinja itu dengan air. Tapi kalau dikatakan istijmar, istijmar itu dari kata jimar. Jimar itu jamak dari jamrah. Jamrah itu artinya batu-batu kecil. Jimar itu artinya batu-batu kecil, yaitu cebok dengan batu-batu kecil. Dan ini ma'asyiral muslimin ada syariatnya di dalam Islam dari hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh para imam-imam ahli hadis yang sahih. Nah, tentunya ini adalah hal yang disyariatkan dan nanti akan datang pembahasannya dari hal-hal yang berkaitan dengan ini. Perlu diketahui ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ya, bahwa istinja itu adalah sesuatu yang betul-betul mesti kita ketahui. Nah, dia dimasukkan dalam babut taharah, dalam kitabut taharah, dalam pembahasan bersuci. Istinja itu bersuci. Bersuci dengan air ataupun bersuci dengan hal yang bisa menggantikan air atau hal-hal yang sama kedudukannya dengan air. Ini semua dibahas. Baik, ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Jadi untuk istinja tadi ada berapa nama? Ada istibra, istitabah, dan ada istijmar. Hanya saja kalau istijmar itu khusus untuk menggunakan batu-batu kecil. Adapun yang menggunakan air, keumumannya orang menyebut dengan istinja atau istitabah atau istibra.
Kemudian ma'asyiral muslimin wa adabi qada'il hajah. Dan juga akan dibahas di sini berkaitan dengan etika, yaitu adab-adab etika di dalam menunaikan hajat. Etika dalam menunaikan hajat. Ini ma'asyiral muslimin, coba kita lihat ya. Para ulama ahli fikih itu mereka nggak pernah menyebutkan adab-adab buang air besar misalnya. Nggak disebut dengan itu. Atau adab-adab buang air kecil. Nggak disebut dengan itu. Tapi ma'asyiral muslimin, para ulama ahli fikih itu mereka menggunakan bahasa kinayah. Bahasa sindiran. Bahasa yang lebih sopan untuk didengar. Maka orang nggak menyebutnya dengan istilah adab buang air besar atau adab buang air kecil. Enggak. Tapi orang menyebutnya adab menunaikan hajat. Orang sudah paham ya. Kalau misalnya dikatakan, ya mau kemana? Lagi berkumpul misalnya, tiba-tiba ada yang pergi, mau kemana? Oh, permisi, saya mau ke belakang dulu. Itu kan kalimat mau ke belakang sudah jelas. Ya, apapun yang dia lakukan ya sudah dipahami. Kalau mau ke belakang itu istilahnya apa? Itu lebih sopan. Demikian pula kalau dia menyebutkan, oh bentar, saya izin mau buang hajat dulu. Hajat itu kan artinya keperluan sebenarnya. Tapi ya sudah dipahami bahwa kalimat-kalimat yang seperti ini hendaknya kita gunakan di kebiasaan keumuman orang banyak. Ya, tidak menutup kemungkinan juga saat kita berdua dengan istri kita, biasakan untuk menyebutkan bahasa-bahasa yang baik yang seperti ini. Sehingga anak-anak kita mencontoh hal-hal yang baik. Coba misalnya kalau kita bilang, mau kemana? Mau BAB, mau buang air besar misalnya. Itu kan tidak enak dilihat, apalagi kalau orang sedang makan misalnya. Ya kan? Nah, mau kemana? Kok pergi tiba-tiba? Langsung dia bilang, mau BAB, mau buang air besar. Orang lagi makan itu. Langsung orang tidak selera makan. Jadi yang seperti ini sangat dijaga oleh para ulama. Nah, itulah bedanya seorang yang belajar ilmu agama dengan yang tidak belajar ilmu agama. Orang yang belajar ilmu agama itu dari akhlak perbuatan mereka, dari tutur kata mereka saat berbicara, ilmu itu akan merubah. Sedikit demi sedikit. Akhlak kita yang buruk, ketika kita sering bermajelis ilmu, itu secara tidak sadar, ma'asyiral muslimin, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, sesungguhnya amal-amal baik itu akan mengurangi, bahkan menghapuskan amal-amal yang buruk. Amal-amal buruk kita itu secara tidak langsung akan terhapuskan dengan amal-amal baik yang kita lakukan. Lisan kita, lidah kita yang biasa berucap dengan ucapan kotor, kalau sering belajar ilmu agama, maka lisan itu akan semakin baik tutur katanya. Ada orang sudah lama belajar ilmu agama tapi akhlaknya, tutur katanya buruk, maka orang yang seperti ini dikhawatirkan, ya, dan diragukan dari apa yang dia pelajari. Ya, bisa jadi ilmu itu tidak masuk karena tidak adanya penghormatan terhadap ilmu. Bisa jadi ilmu itu tidak masuk karena tidak adanya keikhlasan di dalam belajar ilmu agama. Maka pada hakikat asalnya ilmu itu akan merubah sikap, merubah tutur kata, merubah akhlak, dan menjadikan budi pekerti seorang itu semakin baik. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Jadi setelah kita selesai membahas bab yang terkait dengan bejana, Syekh mulai membahas pembahasan yang penting berikutnya, yaitu bab yang berkaitan dengan istinja. Ya, orang Indonesia itu kalau sebut istinja sudah paham. Ya, kalau disebut dengan istinja itu sudah paham. Tentunya orang-orang yang biasa belajar ilmu agama, ya, sudah biasa belajar ilmu fikih, pasti biasa mengenal kalimat istinja. Wa adabi qada'il hajah, ya, dan juga etika di dalam menunaikan hajat. Etika di dalam menunaikan hajat. Kita menyebutnya menunaikan hajat. Ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dari pembahasan yang berkaitan dengan hal ini, yang pertama di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah memulai di poin yang ke-16, kata beliau, yustahabbu idza dakhala al-khala ay yuqaddima rijlahul yusra wa yaqulu bismillah. Ya. Kata beliau, disunnahkan apabila seorang masuk di dalam khala, ya. Khala itu maknanya tempat menyendiri. Khala itu tempat menyendiri. Bahasa kita mungkin jamban. Ya, tempat menyendiri. Nggak ada orang di WC berduaan kan? Nggak ada orang di WC rame-rame kan? Kecuali orang yang nggak punya etika. Ya, atau anak-anak kecil yang belum tahu tentang adab mandi. Ini dibiasakan ini kepada anak-anak kita bahwa yang namanya al-khala itu tempat memang bersendirian. Tempat bersendirian. Jadi hal-hal yang seperti ini kita biasakan kepada anak-anak kita. Memang orang yang di WC itu mereka pada
umumnya, pada hakikat asalnya, maka mereka menyendiri di situ. Ya, makanya sebagian tempat termasuk di Melayu ya, daerah Melayu di daerah saya sana, di daerah Sumatera itu, di sana menyebut al-khala itu, menyebut jamban itu dengan istilah bilik, bilik termenung. Paham ini? Tahu bilik ya? Bilik itu kamar. Kalau orang Padang, Sumatera Barat menyebut bilik. Dari mana? Dari bilik. Bilik itu kamar. Kalau termenung berarti kamar termenung. Ya, memang orang sendirian. Kalau dia rame-rame nggak bisa termenung. Ya kan? Seperti itu. Ini makna al-khala. Ini dari segi adab saja kita sudah banyak keliru. Ada sebagian anak-anak santri di pondok pesantren itu, mereka mandi sama-sama. Tersingkap auratnya. Naudzubillah, sebagian pesantren itu dibikinkan bak besar di tengah-tengah, kamar mandinya besar, besar sekali, sebesar masjid kita ini. Kamar mandinya di tengah sumur, besar sumurnya. Ya. Itu kalau udah hari pembersihan, anak-anak lomba semua untuk berenang di situ. Tapi pada hari-hari biasa enggak boleh biasanya. Di situ mereka mandi semua. Ya. Tidak berpakaian. Nah, ini ma'asyiral muslimin wal muslimat, sesuatu kekeliruan di pondok pesantren. Ini sangat banyak sekali. Ya. Di daerah Sumatera sana, demikian pula di Jawa, itu ada yang seperti itu melanggar syariat yang seperti itu, ya. Maka pada asalnya seorang itu mandi sendiri-sendiri dan tidak menampakkan auratnya, walaupun sesama jenis, ini dibiasakan ini, untuk kita tidak menampakkan kepada anak-anak kita, ya, bahwa kita berdua-duaan, afwan ini ya, misalnya contoh suami dan istri yang sering mandi bersamaan dan menampakkan di depan anak-anak. Nah, ini adab dan etika pengajaran yang tidak baik kepada anak-anak. Maka anak-anak ini mereka belum sampai akalnya di situ sehingga mereka menganggap itu adalah hal yang diperbolehkan. Akhirnya apa? Dia biasa menginap ke rumah tantenya, kemudian mandi bersama sepupunya bersama-sama. Karena anggapan dia tidak masalah. Dan dia melihat contoh orang tuanya yang seperti itu. Maka hal-hal yang seperti ini hendaknya kita tutup celah supaya orang-orang tidak mengikuti dan akhirnya kita menyebarkan sunnah yang buruk. Kata Nabi atau kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, disunnahkan apabila seorang itu masuk di dalam al-khala. Berarti al-khala ini kalau kita terjemahkan WC ya, atau tempat yang dimana seorang itu menunaikan hajatnya di situ. Menunaikan hajat ya maksudnya buang air besar atau buang air kecil. Jadi disunnahkan untuk mereka apabila mereka masuk dalam WC, ayyuqaddima rijlahul yusra, agar mereka mendahulukan kaki yang sebelah kiri. Ini hukumnya sunnah ma'asyiral muslimin. Tidak sampai batasan haram. Tidak sampai batasan haram yang dia berdosa. Apalagi dikatakan bahwa dia itu ahli neraka karena masuk WC dengan kaki kanan. Tapi sangat-sangat disunnahkan ya seorang itu untuk masuk ke dalam WC dengan mendahulukan kaki yang sebelah kiri. Kaki yang sebelah kiri. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabiah, yaitu istri Nabi yang bernama Aisyah. Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fit tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Adalah Nabi sangat suka mendahulukan yang kanan-kanan di dalam beliau bersisir, di dalam beliau bersendal, fit tana'ul. Tana'ul itu dia bersendal, memakai sandal yang kanan dulu. Kemudian ketika beliau bersisir tarajjul, pakai menyisir rambut yang kanan. Itu Nabi. Wa tuhurihi, demikian pula ketika bersuci, berwudu, demikian pula mandi, beliau membasuh dan membersihkan yang kanan dulu. Wa fi sya'nihi kullihi, dan seluruh perkaranya. Mafhumul mukhalafah kita yang disebut dalam hadis ini amalan-amalan baik. Kalau amalan-amalan baik Nabi mulai dengan kaki yang dengan perkara-perkara yang kanan, maka mafhumul mukhalafah, pemahaman kebalikannya, kalau amal-amal yang buruk hendaknya dimulai dengan yang kiri. Masuk WC itu perkara buruk, ya. Perkara yang di dalamnya kotor, maka seorang itu dia hendaknya melangkahkan kaki kiri sebelum kaki kanan. Sebelum kaki kanan. Wa yaqulu bismillah, dan setelah itu dia mengucapkan bismillah. Setelah itu dia mengucapkan bismillah. Bismillah ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, demikian pula Imam Ibnu Majah. Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah rahimahumullahu taala ya,
menyebutkan hadis dari Ali bin Abi Thalib bahwa Ali bin Abi Thalib mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam idza dakhala ahaduhum al-khala ayyaqula bismillah. Kata Nabi di dalam hadis Ali bin Abi Thalib ini, ya, tirai antara penglihatan jin dan aurat anak cucu Adam itu ketika mereka masuk ke kamar mandi, ya, hendaknya mereka mengucapkan bismillah. Dan itu menjadi tirai penutup. Dan ini dapat faedah ma'asyiral muslimin bukan hanya ke dalam WC. Karena dimaklumi ya, orang dalam WC itu kan tentu dia akan menyingkap auratnya. Ya kan? Termasuk juga ketika di kamar kita membuka pakaian kita, membuka aurat kita, membaca bismillah. Membaca bismillah. Kenapa? Karena itu kata Nabi, satruma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam. Itu adalah tirai yang menutupi penglihatan jin kepada aurat anak cucu Adam. Baca bismillah, buka baju baca bismillah, sehingga syaitan itu tertutup matanya dan melihat. Syaitan itu tertutup matanya dan tidak melihat aurat anak cucu Adam. Apalagi perempuan, ya. Ini hal yang banyak diluputkan. Ingatkan istri kita, ingatkan anak-anak perempuan kita. Dan jangan lupa amalkan untuk diri kita, setiap membuka pakaian bacalah bismillah. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula setelah itu seorang membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-khubuth wal khaba'ith. Al-khubuth ini diterjemahkan oleh para ulama ahli tafsir menyebutkan al-khubuth itu artinya syaitan dari kalangan jantan. Wal khaba'ith artinya syaitan dari kalangan betina. Syaitan jantan dan syaitan betina. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari syaitan jantan dan syaitan betina, syaitan laki-laki ataupun syaitan perempuan. Sebagian ulama menafsirkan bahwa al-khubuth wal khaba'ith itu adalah perkara-perkara buruk. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari perkara-perkara buruk yang ada di dalam WC. Perkara buruk itu banyak dalam WC. Di antaranya apa? Di antaranya perbuatan-perbuatan maksiat, melamun berlama-lama di dalam WC. Itu semua perbuatan yang kita semua dianjurkan untuk membaca perlindungan sebelum masuk di dalam WC. Nah, perlu dipahami di sini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala al-qala", apabila seorang masuk ke dalam WC, qala, maka Rasulullah itu membaca doa, "Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith." Itu dibaca Nabi. Tapi coba lihat ya, ingat ya di sini, membaca doa dengan hadis Anas bin Malik, yaitu dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau kita baca hadis Anas bin Malik diawali dengan bismillah, maka itu hadisnya dhaif ya. Dalam hadis Anas bin Malik enggak diawali bismillah. Jadi yang benarnya bagaimana Ustaz? Seorang masuk WC itu, apakah dia baca doa bismillah saja atau dia baca doa bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, atau bagaimana? Kalau dalam hadis Ali bin Abi Thalib, maka disebutkan di situ hendaknya seorang membaca bismillah. Tapi dalam hadis Anas bin Malik tidak ada ucapan bismillah. Jadi langsung Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tapi boleh digabungkan di sini. Masuk WC, seorang boleh membaca dua hadis. Yang pertama dia baca hadis Ali bin Abi Thalib, yaitu bismillah. Itu untuk menutup aurat yang terbuka di hadapan mata-mata jin. Tetapi setelah itu dia baca hadis Anas bin Malik dengan membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan boleh dibalik. Boleh seorang baca bismillah saja kemudian dia masuk. Ini pakai hadis Ali bin Abi Thalib. Boleh seorang pakai hadis Anas bin Malik, enggak pakai bismillah, tapi dia langsung membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, kemudian dia masuk. Dan boleh juga ma'asyiral muslimin dia baca dulu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, setelah itu bismillah. Maka itu tidak masalah. Intinya itu adalah penggabungan dua hadis. Hadis Ali bin Abi Thalib bismillah, hadis Anas bin Malik menyebutkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apakah bismillahnya di awal? Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ataukah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith setelah itu bismillah? Ataukah kita cukup dengan bismillah saja baru masuk? Semuanya insyaallah taala tidak apa-apa. Nah, perlu dipahami di sini terakhir saya ingatkan bahwa hadisnya menyebutkan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, apabila Nabi
Ya, apabila beliau hendak masuk WC, di sini maknanya hendak. Ya, walaupun di sini penyebutannya dakhala. Dakhala itu fi'il madhi. Yang maknanya apa? Al-madhi. Al-madhi itu maknanya telah lampau. Tapi jangan dipahami di sini fi'il madhi itu selama-lamanya maknanya telah lampau. Jadi kalau kita pahami fi'il madhi itu selama-lamanya maknanya telah berlalu, ya sampai salah paham nanti. Dalam hadis kan disebut apabila dakhalal khala, telah masuk WC. Jadi masuk dulu WC baru baca doa. Nah, ini keliru. Ini belajar bahasa Arabnya masih kelas 1 ini. Ya, dia harus naik lagi di kelas 2 supaya dia tahu. Ternyata di antara makna fi'il madhi itu tidak selamanya maknanya itu telah lampau. Terkadang maknanya itu akan datang. Ya. Adalah Nabi apabila beliau hendak masuk WC, jadi baca dulu, setelah itu baru masuk WC. Karena kita pahami bahwa makna-makna di dalam doa itu tidak ada sama sekali, ya, atau di dalamnya ada zikir-zikir menyebutkan nama Allah, Allahumma, Allahumma, maka itu tidak pantas di dalam WC disebutkan. Jadi misalnya ini pembatas pintu WC, sebelum masuk WC kita baca, ya, doa masuk WC itu, apakah kita baca bismillah saja atau kita baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, penggabungan dua hadis. Bismillahnya hadis Anas bin Ali bin Abi Thalib, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isnya hadis Anas bin Malik. Setelah itu kita masuk. Jangan sudah di dalam baru berdoa, karena di dalam WC itu tidak boleh menyebut nama Allah walaupun di dalam hati. Kita nggak sebut. Kita tidak mengingat nama Allah di dalam WC tersebut, karena itu adalah tempat yang kita tidak pantas untuk mengingatnya. Apalagi mengucapkan, ya, mengaji di dalam WC sambil mandi misalnya, memutar pengajian, termasuk di dalamnya orang yang memasang alarm di dalam HP-nya atau memasang suara azan otomatis di dalam WC. Tiba-tiba terputar, dia bawa WC-nya ke dalam dia bawa handphonenya ke dalam WC dan terputar di situ kalimat-kalimat Allah, maka dia berdosa. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah, ya. Kemudian setelah itu kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, wa idza kharaja minhu qaddamal yumna, apabila beliau keluar dari WC, dan apabila seorang itu keluar dari WC, qaddamal yumna, dia mendahulukan kaki kanan. Karena masuknya itu kaki kiri karena buruk, dan keluarnya itu kaki kanan. Wa qala ghufranaka, dan setelah itu dia membaca ghufranaka, dia membaca doa ghufranaka. Hanya saja ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ada segi kelemahan dari hadis ghufranaka. Demikian pula disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, hendaknya seorang membaca alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku gangguan. Maksudnya hajatnya itu, kan itu mengganggu. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku gangguan, wa'afani, dan telah memberikan keselamatan untukku. Ini ma'asyiral muslimin, ya, sepakat para ulama juga hadis ini dhaif. Jadi hadis yang menyebutkan doa alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa afani, itu hadis yang lemah. Sepakat para ulama akan kelemahannya. Adapun hadis ghufranaka itu masih diperselisihkan para ulama. Sebagian ulama menganggapnya sebagai hadis yang lemah, sebagian ulama lagi menganggapnya sebagai hadis yang hasan. Allahu a'lam bishawab. Jadi dalam doa keluar dari WC, ya, hendaknya seorang tidak membaca doa alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa afani. Hendaknya dia membaca ghufranaka. Cukup itu saja. Apa makna ghufranaka? Maknanya adalah permohonan ampun. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Ya, memohon ampun kepada Allah dari apa? Karena dalam WC itu bisa jadi kita melamun, bisa jadi kita berbuat dosa, berbuat maksiat. Sehingga tatkala kita keluar, kita memohon ampun kepada Allah dari dosa yang sengaja ataupun tidak sengaja di dalam WC tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini dapat kita bahas, insyaallah akan kita bahas berikutnya dari adab-adab berkaitan dengan menunaikan hajat pada pertemuan pekan depan. Biiznillah taala. Naktafi bihadzal qadar. Saya rasa cukup sampai di sini karena waktu Isya sudah masuk. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.